Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Ayanul Fahmi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang humanisme dan renaissance, gerakan ilmu dan awal perkembangan filsafat modern. Saya harap kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan dalam video, dan kalian juga bisa membaca makalah yang telah saya buat dan nanti saya akan share. Namun, jika ada yang tidak bisa dipahami, kalian bisa menanyakan lewat kolom komentar dengan menyebutkan nama dan prodi masing-masing. Oke, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai. Jadi, humanisme dan renaissance, gerakan ilmu dan awal filsafat modern. Sebelum kita mengetahui secara lebih mendalam, kita harus tahu dulu apa sih yang disebut humanisme. Secara umum, humanisme berarti martabat dan nilai dari setiap manusia dan semua upaya untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan alamiah secara penuh. Kemuliaan manusia sendiri terletak dalam kebebasan untuk menentukan pilihan sendiri dan dalam posisinya sebagai penguasa alam. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan renaissance adalah lahirnya kembali orang Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi kuno yang ilmiah. Sebelum renaissance, bangsa Eropa mengalami zaman kegelapan. Dalam zaman ini, gereja berkuasa secara mutlak dan menjadi sesuatu yang tidak boleh dibantah. Dalam perkembangannya, mulai muncul gerakan yang mencoba melepaskan dari ikatan tersebut, yang mana gerakan tersebut disebut gerakan renaissance. Dalam zaman itu pula, pemikiran-pemikiran ilmiah tenggelam oleh dogma-dogma gereja. Nah, lalu bagaimanakah latar belakang lahirnya humanisme dan renaissance? Humanisme dan renaissance adalah dua gerakan yang tidak bisa dipisahkan dan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Humanisme bertujuan untuk menggebrak kebekuan gereja yang memasung kebebasan, kreativitas, dan nalar manusia. Sedangkan renaissance adalah pendobrakan manusia untuk setia dan konstan dalam jati dirinya. Dalam artian, manusia mulai memiliki kesadaran-kesadaran baru yang mengedepankan nilai dan keluhuran manusia. Nah, lalu seperti apakah awal perkembangan filsafat modern? Berbicara tentang kelahiran dan perkembangan filsafat, pada awal kelahirannya tersebut tidak dapat ditentukan dan tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang munculnya pada peradaban kuno atau masa Yunani pada tahun 2000. Sebelum Masehi, Babylon yang hidup di lembah Sungai Nil dan Sungai Euphrates telah mengenal alat pengukur berat, tabel bilangan berpangkat, dan tabel perkalian yang menggunakan 10 jari. Nah, batas jelas mengenai kapan dimulainya penghabisan abad pertengahan sulit ditentukan. Yang dapat ditentukan ialah bahwa abad pertengahan itu telah meliputi kurun waktu abad ke-15 dan ke-16. Abad pertengahan adalah abad ketika alam pikiran dikekang oleh gereja. Dalam keadaan seperti itu, kebebasan pemikiran amat sangat terbatas. Perkembangan sains sulit terjadi, perkembangan filsafat juga, dan bahkan dikatakan manusia tidak mampu menemukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang mulai merenungkan dan mencari alternatif lain, yaitu orang teringat pada suatu zaman ketika peradaban begitu bebas, pemikiran tidak terkekang, sains pun maju, yaitu zaman dan peradaban Yunani kuno.
Nah, corak pemikiran filsafat modern antara lain ingin menghidupkan kembali rasionalisme keilmuan, subjektivisme sikap individual humanisme, dan melepas dari pengaruh agama. Berbeda dengan abad pertengahan, di mana peran manusia dianggap kurang dihargai sebagai manusia. Karena apa? Karena pada masa itu kebenaran diukur oleh ukuran yang dibuat oleh gereja, bukan yang diukur oleh manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang jelas atau sulit dipahami, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.